Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, sukacitanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hati kami tidak henti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 5-10. Dikatakan demikian. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang ketaatan membawa mujizat. Ketaatan membawa mujizat berarti kepatuhan akan mendatangkan kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi dari ayat-ayat yang kita telah baca dan dengarkan hari ini menyatakan kepada kita bahwa ketaatan kepada perkataan dan perintah Tuhan Yesus akan membawa mujizat. Air dikatakan dirubah menjadi anggur. Jadi dikatakan di dalam cerita yang kita sudah baca tadi, Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang ke pesta pernikahan di Kana. Ketika pesta masih berlangsung, mereka mengalami suatu masalah, yaitu kekurangan anggur di dalam pesta tersebut. Ibu Yesus yang mengetahui dan mendengarkan tentang kekurangan anggur tersebut, mendatangi dan menyampaikannya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi saat itu Ibu Yesus yang mendengarkan perkataan Yesus tersebut berpesan kepada para pelayan pesta saat itu, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Lalu Tuhan Yesus saat itu berkata kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu para pelayan yang mendengarkan perkataan dan perintah Tuhan Yesus tersebut segera menaati dengan mengisi tempayan yang ada sampai penuh. Setelah itu Yesus menyuruh pelayan itu juga untuk menyedok dan membawanya kepada pemimpin pelayan pesta saat itu. Lalu para pelayan pun menaati, lalu mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta saat itu. Lalu yang luar biasa, mujizat pun terjadi. Air berubah menjadi anggur karena ketaatan para pelayan saat itu. Pemimpin pesta itu saat itu mengecap anggur yang dibawa kepadanya oleh para pelayan, ya. Lalu apa yang terjadi? Air yang dia kecap itu telah berubah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi para pelayan yang melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, yang mencedok air tersebut, mengetahui bahwa hal itu terjadi karena mereka menaati apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Pemimpin pelayan pada saat itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas baru minum dikatakan yang kurang baik. Lalu dikatakan barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Akan tetapi engkau menyimpan
anggur yang baik sampai sekarang. Ini luar biasa. Sebenarnya di tengah pesta, selagi berlangsungnya pesta, anggur sudah habis. Tetapi dikatakan pemimpin pesta saat itu mengatakan, sampai akhir dikatakan ini menyimpan anggur yang baik. Dia tidak tahu bahwa di tengah pesta sebenarnya ada masalah dan pergumulan yang terjadi saat itu. Karena apa? Karena anggur habis saat itu. Tetapi saat itu apa yang dikatakan oleh Yesus, diperintahkan oleh Yesus untuk dilakukan para pelayan pun melakukan, dan mujizat pun terjadi. Yang luar biasa pun terjadi. Karena apa? Karena ketaatan membawa mujizat. Ketaatan telah mendatangkan kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Air bisa menjadi anggur karena apa? Karena ketaatan para pelayan kepada perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti kehadiran dan ketaatan kepada apa yang dikatakan dan diperintahkan Tuhan Yesus telah mendatangkan mujizat di pesta, di pernikahan di Kana. Marilah kita juga belajar untuk menghadirkan Tuhan Yesus dengan mengundang dan menaati apa yang dikatakan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Situasi dan kekurangan apapun yang sedang kita hadapi, yang tidak mungkin menurut kita untuk kita lakukan, untuk kita hadapi, akan tetapi bisa menjadi mungkin, akan menjadi mungkin jika kita belajar untuk apa? Untuk menyerahkan dan mempercayakan situasi dan kondisi kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Belajarlah untuk menaati perkataan dan perintah dari Tuhan Yesus. Karena dengan ketaatan maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajar kami supaya kami, Tuhan, belajar menaati perkataan dan perintah-Mu. Ketika kami taat, maka mujizat pun akan terjadi. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kami, menjadi tidak mustahil bagi kami. Karena kami percaya air saja Tuhan Yesus bisa ubah menjadi anggur. Masalah pergumulan persoalan kami, Tuhan Yesus juga bisa ubah menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Apapun masalah yang sedang terjadi dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, baik itu studi kami, dalam segala kerinduan, keinginan kami, Tuhan, apapun masalahnya, kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tangan Tuhan mujizat bisa terjadi. Apapun yang Tuhan mau katakan untuk kami lakukan, apapun yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan, kami mau belajar menaatinya. Karena dengan taat kami akan lihat mujizat dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan bangsa kami, negara kami, Indonesia, dengan segala pergumulan persoalannya. Tidak kebetulan kami orang percaya ada di tengah bangsa ini untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota kami ini. Tuhan Yesus, beri hikmat, akal budi, pengertian bagi mereka yang dipercaya untuk memimpin bangsa ini, sehingga segala masalah ekonomi, pergumulan ekonomi, sosial, budaya, politik yang ada, keamanan yang ada, baik itu keagamaan yang ada, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dengan pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat umat-Mu juga, anak-anak-Mu yang ada di tengah bangsa ini. Berkati sebagai Tuhan Yesus anak-anak yang berdampak, berpengaruh yang baik bagi bangsa ini, Tuhan Yesus, untuk menjadi Tuhan Yesus kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada, yang di jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pitali. Amin. Dan kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih-Mu Tuhan, pertolongan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segala berkat yang terbaik Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.